Shalom, Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di dalam rumah Tuhan kembali saat ini. Kita mau bersyukur lagi atas kebaikan Tuhan, kasih-Nya Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima sepanjang minggu kemarin hingga sampai saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di dalam rumah Tuhan, siapkan hati kita untuk kita bisa menyembah Dia, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sekali lagi sebagai rasa syukur atas kebaikan-Nya yang tidak pernah habis dalam hidup kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur lagi Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji dan melayani Engkau lewat apa yang kami bawa, hati kami, hidup kami di dalam mezbah-Mu ini Tuhan. Layakkan kami semua sehingga setiap ucapan syukur melalui pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Hamba serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, haleluya. Syukur, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup.
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa banyaknya kebaikan-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami Tuhan. Yang dapat kami lakukan hanyalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur Tuhan. Apapun perbuatan yang Kau lakukan dalam hidup kami percaya itu baik buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun pergumulan Kau izinkan, walaupun masalah Kau izinkan terjadi dalam hidup kami tetap percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan menaruh harap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji-Mu dengan segenap hati kami, dengan semangat kami, dengan sorak-sorai kami Tuhan. Sekali lagi sebagai rasa syukur kami atas anugerah-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sekali lagi urapi kami semua, sehingga apa yang kami berikan, kami persembahkan di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Anggur baru. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya.
tiba saatnya kita mau duduk di bawah kaki Tuhan untuk menikmati Tuhan melalui firman-Nya, dan juga nanti akan kita bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Sekali lagi siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan kesempatan saat ini. Nikmati Tuhan, rasakan hadirat-Nya, rasakan jamahan-Nya. Tuhan ingin berbicara bagi setiap kita yang hadir, pribadi lepas pribadi. Sekali lagi jangan sia-siakan, karena pengorbanannya di kayu salib sungguh sempurna. Tiada dapat menggantikan pengorbanan Tuhan. Biarlah hati kita bawa ke hadapan Tuhan. Haleluya. Pengorbananmu sempurna Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab ku hiduplah
Sungguh pengorbananmu sempurna di kayu salib Tuhan. Kuasamu membangkitkan roh kami semua Tuhan. Darahmu memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu yang sungguh sempurna dan ajaib di dalam hidup kami. Saatnya kami duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menikmati Tuhan berbicara. Tuhan ingin menyampaikan isi hatimu Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati dan urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Kuasa urapan-Mu mengalir memenuhi kehidupan Bapak Gembala, sehingga Bapak Gembala mampu menyelesaikan tugas pelayanan saat ini Tuhan, sepenuhnya menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami Tuhan. Beri kami hati yang mau meresponi, beri kami hati yang taat Tuhan, beri kami hati yang rela Engkau bentuk seperti tanah liat di tangan penjunan. Kami mau Tuhan, kami mau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan dan anugerah ini. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami sambut firman-Mu. Ini doa kami dengan ucapan syukur dan terima kasih. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan dibuka Ibu Saudara. Kembali firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya serahkan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saya harap waktu firman Allah disampaikan, saudara tetap konsentrasi dan tetap semangat ya mendengarkan firman Tuhan. Saya kadang tempo tidak paham. Setiap minggu saya mesti terganggu kesehatan saya. Tadi pagi bangun jam 1, tubuh saya lemah sekali. Ya rasa lapar gitu, lemah sekali. Rasa tidak ada tenaga. Sampai saya bilang sama Ibu Gembala, aduh gimana ini ya, apalagi perjamuan suci tidak mungkin digantikan. Ya. Tapi sekali lagi ya saya tetap semangat. Padahal saya sudah melatih tubuh saya yang lemah ini. Ya, setiap hari saya ini melatih tubuh saya. Sekalipun di tempat tidur sambil tidur, saya tetap angkat besi. Ya, supaya soalnya saya terlalu kurus ya. Tubuh saya kurus sekali habis. Jadi saya angkat besi. Ya, begitupun juga saya push up. Tapi push up maaf bukan di bawah. Push up berdiri ya. Saya push up terus ya. Dan di rumah juga ada treadmill ya untuk lari. Tapi untuk treadmill saat ini saya berhentikan. Karena waktu saya treadmill besoknya drop saya. Ya, lemah sekali. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya sekalipun fisik saya lemah, saya tetap semangat melayani. Lebih-lebih kalau saudara sehat, ya saudara harus bisa ya melayani dengan baik. Ayo kita kembali ya konsentrasi pada firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah hidup untuk Kristus. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Di sini Rasul Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita melihat hidup Rasul Paulus itu untuk Kristus. Mati dia katakan untung. Karena bagi Rasul Paulus mati itu berkat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Ya. Ini iman yang luar biasa, ya. Perkataan ini sulit diterima setiap orang.
Tidak ada manusia yang bisa mengatakan mati itu adalah untung. Ya, biasanya manusia takut mati. Sulit kalau manusia mengatakan kalau mati itu untung. Tapi kenapa Rasul Paulus di antara rasul-rasul Tuhan ini hanya dia yang bisa mengatakan mati itu adalah satu keuntungan? Tentu ada sesuatu ya pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu ditulis di dalam 2 Korintus 12 ayat yang keempat. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Inilah pengalaman Rasul Paulus. Dia pernah diangkat ke Firdaus. Ya. Nah, dia melihat dan dia katakan apa yang dilihat itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ya. Jadi Rasul Paulus itu melihat keindahan Firdaus. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, luar biasa. Ya. Jadi keindahan Firdaus itu sekali lagi tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Itu sangat indah sekali. Ya, ada satu kehidupan sempurna di Firdaus yang dilihat oleh Rasul Paulus. Itulah sebabnya ya, tujuan hidup Rasul Paulus itu jelas, hidup untuk Kristus, dan dia katakan mati adalah keuntungan. Karena dia sudah melihat keindahan Firdaus yang tidak bisa ya diukur keindahannya, itu luar biasa. Ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan mati berarti tinggal bersama Kristus di sorga. Itu jauh lebih baik. Ya. Tapi tinggal di dunia ini berarti harus bekerja memberi buah. Ya, artinya kalau dia ya diberi umur yang panjang, ya, dia harus melayani memberi buah. Ya. Jadi kita melihat Rasul Paulus itu menyadari hidupnya ini berasal dari Tuhan. Ya. Jadi Tuhan berhak atas hidupnya. Tuhan yang mengatur hidupnya. Itulah sebabnya hidup Rasul Paulus itu bergantung sepenuh kepada Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dan di dalam pelayanan Rasul Paulus itu ya, mengajarkan tentang Injil kasih karunia. Ya. Dan juga Rasul Paulus itu mengingatkan umat Allah ini hati-hati dengan segala tipu daya iblis. Ya. Kalau sampai orang Kristen disesatkan, ya, sayang sekali, rugi besar kalau dia tidak sampai ke Firdaus. Coba kita melihat apa yang Rasul Paulus ingatkan ya kepada orang Kristen. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Rasul Paulus mengajar, mengingatkan, tipu daya iblis dengan kekayaan dunia ini luar biasa. Kita melihat di dalam Injil Matius 4, waktu Yesus pertama di dalam pelayanan, ditipu oleh iblis. Iblis berkata, sembah aku, maka seluruh kekayaan dunia atau kemuliaan dunia ini aku berikan kepadamu. Tapi tanpa komentar, ya, memberi penjelasan yang macam-macam, Tuhan Yesus mengatakan, nyah engkau pergi. Ya, jadi dengan kata lain Tuhan Yesus tidak mau memberi penjelasan atau tidak mau kompromi ya, dengan iblis. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah sebabnya hati-hati dengan harta atau kekayaan dunia ini. Kekayaan dunia ini bisa menyesatkan dan mematikan iman saudara. Ya. Kalau saudara diberi kekayaan, kendalikan kekayaan saudara. Bukan hidup saudara,
dikendalikan kekayaan. Orang Kristen itu dicintai Allah, orang yang beriman itu dikasih oleh Allah. Ya, bapak mana kalau saudara kaya tentu saudara ingin memberkati atau ingin ya memberi kekayaan itu kepada anaknya. Begitupun juga bapak di sorga. Ya, nah kalau kita diberi kekayaan, ya kita harus ya kendalikan kekayaan itu. Bukan hidup ini dikendalikan oleh kekayaan. Berapa banyak ya orang Kristen yang sudah rohani menjadi lemah ya karena terpengaruh oleh kekayaannya. Kekayaannya itu mengikat hidupnya. Ya. Nah, ini Rasul Paulus mengajarkan hati-hati dengan kekayaan. Bukan saudara memiliki uang atau kekayaan, saudara memiliki kebebasan. Berapa banyak orang yang tidak memahami diberkati Tuhan dengan kekayaan, ya, dia bebas. Ya, dia tidak menjadi orang rohani lagi, tapi menjadi orang duniawi. Segala cara dipakai. Karena uang itu ya bisa mengatur atau melakukan segala cara-cara yang buruk ya di dalam kehidupan kita. Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yang diam di dalamnya itu adalah manusia, ya. Jadi kita melihat maksudnya adalah segala sesuatu itu dari Tuhan. Segala sesuatu itu milik Tuhan. Manusia dari Tuhan, dicipta Tuhan. Jadi hidup untuk Tuhan. Nah, ini yang tidak bisa dipahami manusia. Ya. Kita dicipta untuk Tuhan, dicipta oleh Tuhan. Jadi hidup ini untuk Tuhan. Tapi seringkali saya tidak mendapati ya manusia melakukan hal ini. Ya. Perhatikan, orang Kristen atau orang beriman, hidup ini berkaitan dengan imannya pada Tuhan. Iman itu artinya percayanya. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen, hidup saudara berkaitan dengan iman ya saudara pada Tuhan. Maka hiduplah fokus ya untuk menjaga iman saudara. Karena dengan iman saudara diselamatkan. Dengan iman penyertaan Allah, ada penyertaan Tuhan. Ya, dengan iman berkat Allah turun. Iman itu dari Tuhan, pemberian Tuhan. Ya, jadi perhatikan, ya jangan sampai iman ditukar oleh yang lainnya. Jangan sampai disesatkan oleh apapun, khususnya kekayaan dunia ini. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, iblis jatuh dalam dosa karena hidup untuk dirinya sendiri. Tidak taat dan melawan kehendak Allah. Jadi iblis ini ya hidup untuk dirinya sendiri. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, iblis karena hidup untuk dirinya sendiri, dia tidak taat dan melawan kehendak Allah. Manusia diberi kebebasan bukan untuk melawan kehendak Tuhan. Iblis ingin memiliki kebebasan dengan caranya sendiri. Ya, tidak taat pada Allah yang menciptakan dirinya karena merasa kuat. Ya, memang ya iblis itu diciptakan luar biasa. Kalau saya melihat di dalam Alkitab, ya bagaimana Allah menciptakan iblis itu luar biasa keindahannya. Ya, kalau imam itu di dada ini ya ada beberapa. Nah, itu ya suara, kalau dia pakai baju efod dia bisa mendengar suara Allah. Ya, dan itu berbicara tentang ya kemahakuasaan iblis, kemahakuasaan Tuhan Yesus itu luar biasa. Tapi iblis juga memakai ya seperti Tuhan Yesus, tapi tidak sebanyak Tuhan Yesus. Jadi iblis itu diciptakan luar biasa. Maka dia merasa kuat
Inilah salah satu sifat iblis yang angkuh dan tamak. Mestinya kalau dia diciptakan di antara para malaikat atau panglima malaikat yang lainnya, dia diciptakan lebih, dikatakan keindahan. Ya, iblis ini luar biasa. Mestinya dia mengucap syukur, tapi tidak. Ya, dia merasa aku sangat kuat. Ya, maka kita melihat iblis menjadi angkuh dan menjadi tamak. Dia melawan Allah. Adam jatuh dalam dosa karena mewarisi sifat iblis. Ya, yaitu tamak. Allah berkata kepada Adam, satu ini saja jangan engkau makan ya. Buah ini, tapi tetap dimakan oleh Adam. Itu tamak. Ya. Nah, dengan kata lain, Adam mewarisi ya ketamakan iblis. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, juga manusia kalau kaya itu dirinya merasa kuat, tidak butuh Allah. Ya, saya masih ingat waktu itu Ibu Gembala bersaksi kepada keluarganya. Padahal dikatakan kaya ya enggak. Ya, kalau saudaranya tante, ya bosnya Yudi itu memang betul-betul kaya itu. Ya, kaya sekali. Tapi ini saya lihat tidak. Tapi karena segalanya sudah cukup, sombongnya luar biasa. Waktu diinjili sama Ibu Gembala, kamu harus percaya Tuhan Yesus. Ya, dikasih tahu gini. Jawabannya apa? Oh, biasanya kalau jawab itu kan sedikit sopan. Wah, nanti lain kali. Ya, dia enggak. Kok kamu yang datang sini ngajak saya percaya Tuhan Yesus. Kamu yang ke sini ngajak saya ke gereja. Tuhanmu Yesus itu loh datang kepada saya enggak mau katanya. Coba sombongnya seperti itu. Jadi biar Tuhan Yesus datang dia enggak mau katanya. Tapi kemurahan Tuhan, ya kemurahan Tuhan. Sekarang dia sudah percaya. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya seringkali ini terjadi. Banyak saya melihat manusia kalau sudah kaya, dirinya merasa kuat sekali dan tidak butuh Tuhan lagi. Ya. Nah ini merupakan awal kejatuhan manusia. Artinya karena hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia merasa kuat. Jadi dia hidup dengan kekuatannya sendiri. Padahal di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan dirinya sendiri. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, mari di dalam kehidupan kita bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Coba kita melihat dalam satu pelajaran tentang Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau saudara itu diberi kekayaan oleh Tuhan, saudara jangan menjadi tamak. Ya. Kalau saudara diberi kekayaan oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan ya dengan hartamu. Maka saudara hidup menjadi berkat. Nah, di situ nama Tuhan dimuliakan. Ya. Artinya, kalau saudara ya hidupnya diberkati oleh Tuhan, kehidupan saudara beruntung daripada saudara yang lain. Dengan kata lain, kalau saudara kuat, saudara harus menolong yang lemah. Misalkan ini dalam hal ekonomi. Nah, ini kehendak Tuhan. Ya, kalau kita menjadi kuat, kita jangan angkuh. Ya, jangan tamak, jangan sombong. Kita yang kuat membantu, membela yang lemah. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita kembali pada Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus itu melihat sorga, adanya sorga, adanya hidup kekal.
adanya pengampunan dosa bagi orang beriman. Ya, dia paham sekali. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Rasul Paulus itu murid Imam Gamaliel. Kalau sekarang ini ya, Imam Gamaliel itu bukan cuma guru, mungkin maha guru ya dalam teologi. Itu siapa itu? Rasul Paulus itu muridnya. Jadi dengan kata lain, teologi Rasul Paulus ini luar biasa karena ya dia dibawa kendali Imam Gamaliel. Nah, Tuhan tahu ya itu semua. Tapi Tuhan tidak menginginkan Rasul Paulus itu mengandalkan ya tingginya teologi yang dia dapat dari Imam besar Gamaliel. Tapi Tuhan ingin ya dia memberitakan Injil ya supaya Injil kasih karunia, supaya dunia tahu bahwa manusia itu tidak ada satu yang bisa selamat tanpa mendapat anugerah dari Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya dalam penginjilan Rasul Paulus dia tidak menyentuh tentang teologianya, tapi yang dia ajarkan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil kasih karunia. Ya, supaya manusia mengerti bahwa kamu itu mendapat kasih karunia Tuhan, kamu itu dikasihi Tuhan. Sebab iblis itu seringkali bohong dan menipu manusia. Ya. Wah, kamu berdosa, kamu dihukum, kamu berdosa, kamu masuk neraka, kamu yang berdosa, macam-macam intimidasi dari iblis ya memakai nama Tuhan. Ya. Coba kita melihat Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Untuk ya memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Banyak manusia itu tidak memahami tentang kasih karunia Allah. Ya, bahkan sering kali ya saya melihat di YouTube yang diajarkan itu adalah kebenaran, harus hidup benar, harus hidup ini, hidup itu. Kalau enggak gitu enggak bisa masuk surga. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, dan ini sering kali saya singgung supaya jemaat bisa mengerti. Saudara berbuat baik, saudara memiliki kebenaran, ya, itu waktu saudara percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Allah, itu saudara berbuat baik. Itu adalah kebenaran. Jadi bukan kebenaran yang sering kali saya katakan, oh kalau saudara minuman keras, suka minum, merokok, judi dan sebagainya. Oh sekarang saya sudah berhenti, ya. Bukan kebenaran itu, tapi kebenaran standar yang Tuhan inginkan adalah saudara percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, kalau saudara sudah percaya Yesus itu Allah, saya percaya semua di sini percaya Yesus itu Allah, maka berbuatlah baik. Ya, itu akan mendatangkan pahala bagi saudara. Atau dalam bahasa Alkitab dikatakan saudara akan mendapatkan upah. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, berita yang disampaikan atau penginjilan Rasul Paulus itu memberitakan tentang Injil kasih karunia. Injil kasih karunia itu beritanya adalah pemulihan manusia berdosa ya karena mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, itu tulis Efesus 2 ayat 8 ya, enggak usah dibaca. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan, manusia berdosa ini diselamatkan. Jadi saudara diselamatkan itu oleh karena kasih karunia Tuhan.
Kasih karunia sama dengan anugerah atau pemberian Allah melalui iman saudara. Ya. Pelayanan Rasul Paulus ini supaya manusia bertobat dan diselamatkan. Ya. Nah, ditulis di dalam Yesaya 1 ayat 18 ya. Enggak usah dibaca. Allah tidak melihat ya berapa besarnya dosa manusia baru Allah mengampuni, tidak. Ya. Allah tidak melihat seberapa besarnya dosa manusia, tapi Allah melihat pertobatan manusia, yaitu percaya kepada Yesus. Ya, itu arti pertobatan yang sesungguhnya. Allah melihat pertobatan manusia, sekali lagi percaya Tuhan Yesus, maka dosanya diampuni. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, seringkali saya melihat manusia pada umumnya tujuan hidupnya itu enggak jelas. Ya, saya banyak melihat tujuan hidup manusia itu enggak jelas sekalipun sudah Kristen. Seringkali saya menganalisa kehidupan mereka, bekerja, makan, minum, tidak disadari hidup di dunia ini singkat. Tahu-tahu sudah tua dan tidak berdaya, maka mati sia-sia. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya waktu sakit, saya sadar, wah, tidak menyangka, ya, saya tidak terasa. Mungkin pikirannya pikiran muda terus, gak tahu usia saya sudah 70 lebih. Maka fisik saya lemah, ya, maka fisik saya lemah. Ya, nah, saya menyadari waktu saya sakit-sakitan. Wah, saya kenapa sakit? Wah, ya karena usia saya sudah kepala 7. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tapi kita kembali pada ya pernyataan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini tahu tujuan hidupnya. Tuhan Yesus sudah memberi kehidupan yang sejati. Ya. Hukuman dosa sudah lenyap. Itu tulis Rom 8 ayat yang pertama. Coba baca ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Mereka yang ada dalam Yesus, mereka yang percaya kepada Yesus. Karena hukuman maut atau hukuman dosa itu sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Ya, minggu yang lalu kita memperingati Jumat Agung dan Paskah Kebangkitan Yesus. Kematian Yesus itu menyerap dosa dunia ini, dosa seluruh manusia. Kebangkitan Yesus itu, kemenangan atas maut ini diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, kepada saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka di dalam 1 Korintus 4:15 mengatakan, hai maut, artinya hai kematian, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Ya, sudah tidak ada, sudah lenyap. Ya, jadi mengucaplah syukur atas segala kasih karunia atau kebaikan yang Tuhan berikan. Ya. Jemaat yang kasih di dalamnya, beriman dan melayani, bersukacita dalam Tuhan, itulah pertumbuhan iman yang sejati. Jadi jangan menjadi orang Kristen murung, susah, putus asa, capek, ya, dan sebagainya. Orang kalau capek emosinya bisa tinggi, ya. Tapi kita melihat bagi orang yang beriman, satu, dia pasti akan melayani. Dia tahu tanggung jawabnya, ya. Di dalam pelayanan bukan menjadi satu beban atau keberatan. Dia bersukacita, ya, dalam pelayanannya. Dia bersukacita dalam Tuhan. Maka iman, ya, rohaninya dia akan bertumbuh dengan baik. Jadi kekristenan, pelayanan itu bukan satu tekanan, bukan satu beban. Ya. Saudara bisa merasakan beban kalau saudara melihat
waduh, ini jiwa ini belum diselamatkan. Saya terbeban untuk berdoa syafaat, bersaksi, melayani. Nah, itu terbeban yang benar. Jadi bukan orang Kristen itu hidupnya susah. Bukan seperti itu. Hidup di dunia ini penuh sukacita karena tujuan hidupnya jelas. Banyak orang Kristen tidak bisa sukacita kalau sakit takut mati. Karena tujuan hidupnya dia nggak jelas. Tapi kalau tujuan hidupnya jelas, tidak seperti itu. Rasul Paulus di dalam pelayanannya, digebukin, dilempari batu, dikira sudah mati, ditinggal, bangkit lagi. Tidak terus dia mengatakan, kapok aku tidak pelayanan. Kenapa Tuhan tidak tolong? Tidak, dia terus pelayanan. Sampai dia mengatakan, dia ingin pelayanan sampai garis akhir. Manusia itu mendapat kasih karunia Tuhan, tapi banyak manusia tidak memahami kasih besar dan anugerah besar Allah bagi manusia. Manusia itu sangat dikasih Allah. Dia mendapat kasih besar, anugerah besar dari Allah, dari Tuhan Yesus. Banyak manusia tidak memahami hidupnya yang sejati. Tujuan hidupnya ini hanya di dunia ini. Maka kalau mati sia-sia, wah ini sangat mengerikan. Maka Rasul Paulus terus memberitakan Injil kasih karunia. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau sudah tua, tidak berdaya, baru tahu singkatnya hidup ini. Hidup ini sia-sia tanpa Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau saudara masih muda, gunakan masa muda saudara untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan. Kalau sudah tua, kekuatan saudara terbatas. Saya ini loh contohnya. Saya ini contohnya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Seperti tadi saya katakan, turun begitu saja segulung komeng itu loh. Coba. Jadi dengan kata lain, waktu berapa hari yang lalu saya ajak makan Tresia, itu di depot Anda. Saya memang pilih di situ. Jadi kalau di depot Anda itu mobil saya bisa saya parkir tinggal berapa langkah saja. Terus naik truk cuma 1 truk. Tinggal berapa langkah. Jadi dekat sekali. Nah, waktu selesai makan masuk ke mobil, Tresia ngomong sama saya bilang stop, jangan ngomong dulu, jangan bicara dulu. Saya tidak kuat napasnya. Tresia sampai kaget melihat saya. Papa ini jantung ini, Papa ini penyakit jantung ini. Enggak, saya bilang tidak, saya sudah tidak. Saya ini 2 bulan yang lalu masuk rumah sakit selama 1 minggu. Pertama katanya saya dicurigai karena lemah. Oh COVID ini. Di PCR atau apa itu namanya itu. Negatif. Enggak. Masih kurang lagi. Malamnya dites lagi. Negatif. Oh mungkin jantungnya. Saya dibawa. Atau dites jantung. Enggak apa-apa. Normal semua. Normal semua. Akhirnya waktu saya minta pulang 1 minggu, saya bilang saya pulang, diizinkan dokternya. Coba saya pikir berapa nanti biayanya. Loh 1 minggu saja kena 48 juta. Enggak diapa-apain.
Ya maksudnya dikasih obat dia. Terus ibu gembala ngomong, loh kalau begitu ini sakitnya sakit apa? Ini enggak, itu enggak, ini enggak. Ya. Nah, oh ini alergi katanya. Ya, ini alergi. Ya cuma dijawab begitu. Tapi memang saya tahu, saya setiap 2-3 bulan sekali, saya selalu cek ya kesehatan saya, jantung, gula, ya semua saya cek. Sampai pernah saya masukkan sini, saya kalau ngomong mungkin tidak percaya. Dari hasil lab itu saya masukkan ke sini. Ya, nggak ada sakit apa-apa. Ya tapi itulah keadaan manusia. Ya, kalau tua ya lemah. Itu, kalau sudah tua ya lemah. Ya, kalau salah saya sendiri, dulu saya tidak jaga makan. Ya, saya tidak jaga makan. Ya, makan saya sate gulai. Ya, kalau saya beli soto saya tidak mau daging, jeroan. Ya, maaf ini memang saya harus berubah. Sampai detik ini saya masih seperti itu. Makan sate gulai, kalau soto jeroan. Sampai sekarang. Jadi ya inilah manusia, ya ndablek. Ya. Nah, tapi sekarang saya banyak ya, saya senam olahraga, saya imbangi. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, berikan hidup saudara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sudah memberikan yang terbaik bagi saudara. Hiduplah untuk Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan mati adalah keuntungan. Kematian orang beriman itu mengalami hidup yang sejati. Itu Rasul Paulus ajarkan. Orang yang tahu tujuan hidupnya jelas akan hidup dengan penuh sukacita. Jadi kekristenan itu sebenarnya penuh sukacita. Banyak orang Kristen itu bingung keselamatannya tidak jelas. Karena banyak pengajaran hamba Tuhan tafsirnya berbeda-beda. Yang satu tafsir ini, yang tafsir itu. Ya, maka saya harap jemaat hati-hati kalau melihat YouTube ya ada tafsir berbeda-beda, hati-hati ya. Maka sering kali saya berkata, saudara, satu harus penuh Roh Kudus, kedua harus penuh firman. Ya. Nah, itu filter saudara. Ya. Jadi kalau saudara penuh Roh Kudus dan firman, itu dipastikan jiwa saudara tenang. Banyak orang Kristen jiwanya nggak tenang, bingung dan sebagainya. Ya, karena sekali lagi satu tidak penuh Roh Kudus, kedua tidak penuh firman. Kalau saudara penuh Roh Kudus dan firman, saudara bisa memahami arti hidup yang sejati bersama Tuhan Yesus. Itulah sukacita yang menjadi berkat. Ya. Nah, kalau hidup saudara sebagai orang Kristen nggak ada sukacita, ya gimana? Ya, saya pernah mendengar, ya kalau sekarang sudah beda. Kalau 30-40 tahun yang lalu, saya pernah bersaksi, kalau sekarang mungkin jemaat kalau datang banyak yang terlambat, atau kalau datang sudah datang mungkin masih omong-omong. Kalau zaman waktu saya masih muda, enggak begitu. Ya, mungkin 30-40 tahun yang lalu, kalau saya datang ke gereja, ya, semua itu berlutut. Jadi bukan duduk, berlutut membelakang itu. Semua berlutut, haleluya, puji Tuhan. Ya semua sambil menangis, mencucurkan air mata. Lah saya juga enggak mengerti yang ditangisi siapa, ya saya juga enggak ngerti. Lah itu orang Kristen, ya toh, diajak ke gereja. Enggak, saya enggak mau. Jadi orang Kristen itu hidupnya menderita, susah. Loh siapa yang bilang? Buktinya orang Kristen itu suka nangisan katanya. Suka nangisan, kalau datang ke gereja itu pasti suka nangisan. Lah,
Jadi nggak jadi berkat. Ya, terus ya beberapa tahun kemudian saya lupa, saya waktu itu nongkrong di Betani waktu masih baru di Manyar. Wah, itu tidak ada yang menangis. Mereka tepuk tangan sambil menari-nari penuh sukacita. Jadi dulu kalau selesai ibadah, gembalanya Pak Alek, Pak Niko, Pak Arifin, satunya saya lupa namanya. Itu setelah selesai, itu mereka muter-muter menari-nari seperti orang Israel. Ya mungkin gayanya orang Israel dipakai. Menari-nari, tadi bersukacita. Ya, gereja itu langsung penuh. Itulah yang dicari oleh orang. Ya. Lah kalau misalkan aku di rumah wis sumpek sedih, banyak pikiran, mikiri anak, mikiri ekonomi, mikiri ini, ya mungkin mikiri rumah kontrak habis, sampai gereja tambah susah lagi, nangis lagi. Nah, itu kurang diminati, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kekristenan itu penuh sukacita. Loh, itu bukan kata saya loh, itu firman Tuhan yang kata. Coba baca satu ayat lagi, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, dikatakan bersukacitalah engkau di dalam Tuhan. Ditekankan lagi, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah engkau di dalam Tuhan. Ya, jadi kekristenan itu adalah bahagia. Ya, kalau tahu tujuan hidupnya dengan jelas seperti Rasul Paulus ini. Ya. Nah, puji Tuhan, ya. Kalau sekarang ini ya, ke depan besok ini sudah lebaran, banyak ya liburan. Silakan liburan, tidak apa-apa. Ya. Firman Tuhan mengatakan, pakai dunia ini seperti tidak memakai. Bersukacitalah tetap di dalam Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus, tubuh yang kudus, yang tersalibkan di Bukit Golgota. Tuhan,
Engkau sangat mengasihi kami, hingga Engkau mati bagi kami. Engkau berikan tubuh-Mu bagi kami, dan Engkau layakkan kami bersekutu dengan tubuh-Mu, supaya kami pun menjadi kudus. Terima kasih ya Bapa. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan yang tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus, darah yang kudus. Darah-Mu tercurah untuk menguduskan kami, untuk menghapus segala dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Engkau layakkan kami bersekutu dengan darah-Mu. Dengar bunyi firman. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sapa telah berdoa. Amin. Sebelum persembahan yang kedua dijalankan, ada sedikit pengumuman. Untuk ibadah wanita dan ibadah puasa, minggu ini diliburkan. Karena mengingat juga kita masa liburan ya, jadi hanya dalam minggu ini aja. Untuk ibadah kaum wanita dan ibadah puasa diliburkan, kemudian kembali aktif lagi di minggu depan. Untuk ibadah wanita yang tadinya jam 4 sore, dimajukan menjadi jam 3 sore. Jadi mohon diperhatikan untuk ibadah wanita yang biasanya dimulai dari jam 4 sore, dimajukan menjadi jam 3 sore. Nah, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan pujikan bukti kebesaran. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
dirikan kita akhiri baca. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran. Doa kita sajakan Bapak Gembala. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat Tuhan Yesus berkati. Berkati khususnya iman rohani mereka. Supaya mereka hidup mengasihi Tuhan, memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Tuhan juga berkati dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, supaya mereka hidup bersukacita di dalam nama-Mu. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau bersama kami Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan Haleluya. memberkati seluruh jemaat.